Selamat bertemu kembali dengan saya Ki Ilham Nur Fadli di channel saya yaitu Ki Gendut Official. Di malam hari ini saya akan mereview lagi koleksi wayang saya yang lain dari teman-temannya, yaitu koleksi wayang golek. Nah, ini teman-teman wayangnya, wayang golek ini buatan dari Pak Jajuk Ngawen. Beliau adalah seniman pembuat barungan, tapi beliau juga sering menerima pesanan suruh membuatkan wayang golek. Dan wayang golek ini tembakan atau contoh dari malnya dari Mbah Narto Gemblung, juga dari Ngawen. Kalau tidak salah, wayang ini saya beli kira-kira itu tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 ketika itu Pak Jajuk Ngawen itu ngepost atau ngunggah beliau saat membuat wayang golek ini, dan saat itu juga saya japri langsung Pak Jajuk itu, dan kebetulan barangnya itu free, jadi langsung saya pesan dan beberapa hari baru jadi, terus saya ambil. Dan dulu pakaiannya belum kayak gini, ini udah saya benerin, aku udah saya rehab, tak ganti hijau. Dulu itu pakaiannya tuh merah. Dan wayang golek ini pertama saya beli itu saya bawa pulang ke rumah, bukannya saya ini terus cerita yang aneh-aneh, itu tidak. Wayang golek ini saya itu kalau malam sulit tidur kira-kira itu 7 hari. Kalau malam tuh kalau ngantuk tapi saya di kasur nggak bisa tidur, glebakan. Kalau itu nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Pas malam ke-7 itu saya mendapatkan kayak nama wayang golek ini, dan gak sengaja itu saya denger itu Nyai Sulastri. Terus wayang golek ini saya beri nama Nyai Sulastri. Dan ini jahil banget wayang ini, tapi jahilnya nggak jahil nakal, tapi untuk ngajak bermain. Pernah Pak D saya, tapi Pak D saya tuh tidur. Dulu itu kan di tempat khusus, saya punya tempat khusus untuk narok wayang. Kotak wayang saya itu ada kamar khusus, dan Pak D saya itu tidur di sana. Namanya itu Demamang, kalau saya manggil tuh Demamang. Tidur di kamar wayang saya. Dan ketika itu Pak D saya itu katanya itu kayak dipegang telinganya itu kayak perempuan, tapi itu katanya itu cantik, dijaili sama perempuan. Nah terus Pak D saya itu bilang gini, Pak D saya tuh nggak pernah, aku terus bilang rasa ngono nek pengen delok rasa jahil, nek iso rasa ngono, aku peturu, aku ora ganggu kowe, bilangnya tuh gitu. Dan sebelum
wayang golek ini saya ganti pakaiannya seperti yang sekarang ini. Seperti yang sekarang ini. Itu dulu tuh pakaiannya tuh merah, sampurnya ini biru. Dan kenapa saya kasih cunduk mentul? Ketika itu hari Kamis, malam Kamis itu saya tidur itu kayak nggak tidur, setengah sadar setengah enggak. Saya itu didatangi kayak orang kejawen, putri kejawen pakai kemben gitu, juga cantik, pakai melati kayak gini, makanya saya kasih gini, pakai melati kembenan kayak orang penari gambyong, juga pakaiannya hijau, makanya saya buat hijau. Nah, tangannya tuh gini-gini, lemah gemulai gitu. Terus saya nggak sadar, saya jengget gini, iki ngopo atau kok kemenyek men, tak jengget. Terus perempuan itu bilang gini, aku tuh kok kayak cunduk mentul ini ya, aku tuh kok no cunduk mentul. Dan ketika itu saya tuh nggak nyangka kalau itu hari Kamis, dan saya pasang itu ngepasi pas malam Jumat Kliwon. Saya masang cunduk mentul ini, dan ketika saya pasang cunduk mentul ini, kalau saya mainkan, kalau saya itu nggak ada kerjaan, itu sering memainkan wayang ini. Saya putarkan tayub angkleng kropyok. Itu ada anak kecil itu lihat, katanya itu ada mbaknya cantik gitu. Terus orangnya itu ya suka, kayak nggak takut, malah suka. Diajak pulang sama ibunya tuh nggak mau. Dan terus saya buat pentas. Pertama saya buat pentas ini di Murboto, dulu di rumahnya Bapak Lurah. Pak Lurah Murboto, acara Natalan wayang orang, saya suruh dalang. Dan wayang ini pertama kali saya pentaskan untuk saya dalang. Dan setelah itu saya pentas lagi di Jepon, dan wayang ini juga saya pentaskan tapi buat acara penutup, buat habis ucapan rasa syukur itu. Terus belum tancap kayon, saya joget kan, ini katanya tuh teman-teman saya tuh pada kagum lihat Dian joget itu. Terus ketika hari wayang dunia tahun kemarin, tahun 2020 itu, nah, saya pentas lagi juga gitu. Saya pas goro-goro saya pentaskan, saya jogetkan, terus pas tancap kayon juga saya mainkan lagi. Itu juga gitu, teman saya tuh bilang, kok ayu sing asli nih timbang ning fotone gitu, kok mosok menawa kowe lem ndelok kurang teliti. Ora kok tenan, aku ora goroh gitu, katanya gitu. Dan wayang ini tuh sifatnya, kalau saya kan saya sudah sering ya bermain, maksudnya di joget kayak gitu. Kalau ini sifatnya wayang ini tuh purian, kalau pas mood kayak orang gitu, kalau pas mood dijoget kayak ya dia kayak seneng gitu, kalau enggak ya merengut aja, muka itu merengut, kemenyek, kalau orang wong Jawa ndaran itu kemenyek.
kan saya itu kok punya pikiran wayang golek itu terinspirasi dari mbah-mbah dulu. Kebetulan juga mbah buyut saya tuh punya wayang golek di kotak dan saya tuh kepengen waktu itu ya pas bongkar pas ngerudah kotak wayangnya mbah buyut saya tuh tertarik pengen punya wayang golek. Kebetulan pas pentas sering, sebelum ada corona ini saya pentas, uang pentas saya kumpulkan terus saya belikan wayang ini. Dan teman-teman saya tuh juga pada pengen memiliki wayang ini, tapi pengen pesen, tapi ya enggak dia punya wayang golek tapi enggak seperti Sulastri ini. Keponakan saya itu juga gitu, yang namanya Reza itu ya kalau main ke rumah saya itu pasti menanyakan wayang ini. Mas Ham, Mbak cantiknya mana? Pasti gitu. Mbak cantiknya mana? Ya itu endok, saya bilang gitu. Ning jero kotak, ambil ke Mas, pengen dolanan no. Saya ambil ke ya gitu. Dia nggak takut, nggak apa ya, dibuat mainan kayak biasa. Saya memainkan. Ini yang membuat ke baju itu teman saya, Mas Taji, saya suruh buat ke. Kalau memainkan ya juga kayak gini doang. Nggak ada musiknya, jadi kalau mainkan ini kurang luwes. Kalau ada musiknya enak. Dan saya membeli wayang ini pengen mencari ciri khas saya mendalang tersendiri, pengen punya ciri khas. Kalau dalangan saya tuh gini, ada gininya itu, biar nggak sama dengan yang lain, jadi punya ciri khas tersendiri. Kalau Mbah Gemblung contohnya itu dalang blora yang baru tenar-tenar itu, Mbah Gemblung itu ciri khasnya itu beliau dalang gemblung itu ada kayak wong edan, kalau dalang itu kayak wong edan ya, itu joget-joget gitu. Tapi saya pengen mencari jati diri saya. Dari Pak Anom juga saya ambil, Pak almarhum Mbah Mantep juga saya ambil, terus Pak Purbo saya ambil, terus saya memainkan wayang ini ya pengen jadi ciri khas saya dalang. Pengen apik kan isone saka tiru-tiru gitu katane mbah-mbah. Kepengen apik yo sangkane saka tiru-tiru. Dari review malam ini, mereview wayang koleksi saya, Nyai Sulastri. Mohon maaf bila ada salah kata saya yang disengaja atau tidak. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan dukung terus channel Ki Ilham Gendut, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam budaya, rahayu, 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 seger, waras.